Oke, nah untuk footplat itu bisa saja di atasnya terdapat kolom yang tidak harus di tengah, sahabat PU. Seperti kolom yang ada di depan kita ini. Peletakan kolomnya itu tidak tepat berada di tengah, karena ini adalah kolom yang berada di tepi lahan ya. Maka untuk kolomnya ini kita pepetkan di batas lahan, seperti itu. Jadi kalau kolom ini berada di lahan kita semua gitu, atau di tengah-tengah rumah gitu, bisa kita taruh di tengah daripada footpathnya atau pelkapnya. Tapi kalau di batas lahan, jadi pemasangan daripada kolom ini bisa kita taruh di ujung ya. Seperti itu, sahabat PU. Kalau pembesiannya, sahabat PU bisa lihat di sini. Nah, seperti ini ya maksudnya ya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang mengerjakan struktur bangunan bertingkat sahabat PU, dan pada bahasan kali ini kita mau membahas terkait dengan pekerjaan kolom struktur di lantai 1. Jadi kolom struktur ini tertumpu pada pondasi di bawahnya. Dalam hal ini pondasi di bawahnya sudah tertanam satu titik pondasi strospel sahabat PU yang kedalamannya ada di 2 meter ya dari galian pelkapnya sahabat PU. Kemudian pondasi strospel tersebut ya itu kami isi dengan 4 deform 13 ya, atau besi 13 ulir, kemudian dililit dengan besi bagel 8 seperti itu. Kemudian kami cor berbarengan dengan pelkapnya. Nah, yang di atas ini yang mengikat atau sebagai ujung daripada strospel tersebut ya biasa disebut dengan pelkap, atau sebut sajalah dengan sebutan footplat ya. Nah, di mana footpath kami itu berukuran 1 meter kali 1 meter dikali tebalnya 40 cm. Semuanya pakai deform 13 sahabat PU yang dirakit dengan jarak pembesian di 15 cm-an ya. Jarak ram-raman besinya itu loh sahabat PU ya. Kemudian dicor. Nah, sebelum dicor ya antara pondasi strospel dengan pelkapnya itu pastikan ya stekan-stekan besinya itu terhubung, karena stekan besi strospel dengan footplat harus terkait. Kemudian pondasi footplat besinya juga harus terkait dengan pembesian kolom struktur di atasnya sahabat PU ya. Sementara ini kita akan tahu bahwa besi adalah salah satu material struktur yang mampu menahan gaya tarik ya, maka sangat disarankan apabila semua besi-besi yang ada di dalam struktur beton bertulang itu saling terhubung satu dengan yang lainnya supaya bisa saling mengikat sahabat PU seperti itu ya. Kemudian kami cor dengan campuran beton side mix, kami aduk di lokasi dengan perbandingan yang sudah kami tetapkan sebelumnya, ditambah dengan bahan aditif untuk pengeras atau penguat beton sahabat PU seperti itu. Nah, kemudian di atasnya kami merencanakan kolom untuk bangunan bertingkat ya, di mana dimensinya nanti adalah di 15 kali 50 cm. Dengan isian besi sahabat PU bisa lihat kami isi dengan 8D13 atau 8 batang besi deform 13 atau besi ulir 13, isinya 8 sahabat PU seperti itu. Kemudian diikat ya, tulangan utama tersebut 8D13 tersebut diikat dengan tulangan bagel ya, bagel atau cincin ya, dengan besi diameter 8 polos
sahabat PU, seperti ini. Kolomnya kami rencanakan kolom pipih ya, karena supaya untuk menghemat ruang dan juga bisa rata dengan dinding ya. Jadi untuk kolom rumah tinggal itu saran saya sih baiknya pakai kolom pipih ya, karena kita bisa mengefisienkan ruangan yang ada di dalam rumah tersebut ya, supaya tidak terganjal dengan adanya tonjolan-tonjolan kolom ya. Walaupun tulangan atau kolom yang persegi itu bisa atau menimbulkan kesan kekar ya, namun kalau untuk rumah tinggal baiknya pakai kolom-kolom pipih seperti ini. Kalau untuk bangunan publik ya, sekolahan, kemudian hall ya, ataupun apalagi high rise building ya, ya baiknya memenuhi syarat untuk persegi supaya penampang kolomnya dapat terpenuhi sahabat PU ya. Oke, kolom pipih berukuran 15 kali 50 cm ya. Kemudian bagel ini ya, itu kami susun ya dengan jarak 15 cm-an ya. Tuh 15 cm, 15 cm sampai ke atas sahabat PU seperti itu. Ya, kemudian nanti rencananya selimut betonnya adalah di 2,5 cm-an sahabat PU ya. Berarti kalau ukuran ini nanti adalah di 15 kali 50, maka cukup dikurangi dengan 2,5 cm-an saja di tiap sisinya ya sahabat PU, seperti itu. Antara tulangan bagi ya, atau bagel dengan tulangan utama diikat dengan kawat pindrat sahabat PU seperti ini. Oke, nah nanti yang menghubungkan antara kolom ini dengan kolom yang lain yang sementara ini sedang dalam proses perakitan ya, itu ada sleeve di bagian bawah ya. Sleeve itu untuk mengikat antar kolom supaya apabila kolom yang satu dengan yang lainnya terjadi pembebanan yang berbeda-beda, itu dapat terbagi dengan rata dengan adanya sleeve tersebut. Dan juga sebagai penahan dinding ya, sleeve itu juga bisa difungsikan sebagai penahan dinding sahabat PU. Oke, nah untuk footplat itu bisa saja di atasnya terdapat kolom yang tidak harus di tengah sahabat PU, seperti kolom yang ada di depan kita ini. Peletakan kolomnya itu tidak tepat berada di tengah karena ini adalah kolom yang berada di tepi lahan ya. Maka untuk kolomnya ini kita pepetkan di batas lahan seperti itu. Jadi kalau kolom ini berada di lahan kita semua gitu, atau di tengah-tengah rumah gitu, bisa kita taruh di tengah daripada footpathnya atau pelkapnya. Tapi kalau di batas lahan, jadi pemasangan daripada kolom ini bisa kita taruh di ujung ya, seperti itu sahabat PU. Kalau pembesiannya sahabat PU bisa lihat di sini. Nah seperti ini ya maksudnya ya. Jadi kolomnya tidak di tengah tapi di sisi samping. Oke, baik. Jadi pekerjaan kami lakukan ya secara paralel. Awalnya galian ya, kita gali semuanya ya. Kemudian yang ini udah kita cor. Kemudian sambil menunggu nanti yang itu sedang perakitan besi, yang di ujung sedang perakitan besi footplatnya sahabat PU ya. Galian kemarin cukup dalam nih bagian ini ya. Untuk strospelnya itu kita dalamkan sedalam 2 meter. Kemudian galian footplatnya ya atau pelkapnya ini juga 2 meter. Jadi kalau kita total dari permukaan tanah asli ke bawah itu kita dalamkan sedalam 4 meter sahabat PU. Saya pikir demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk bahasan yang lain-lain supaya durasinya tidak terlalu lama, kita next ke video berikutnya ya sahabat PU ya. Semoga menginspirasi, semangat membangun.